Bertentangan dengan harapan Ains, dia tidak diberi kamar yang buruk dengan cara apapun. Itu agak nyaman dan luas, yang membuatnya penasaran siapa yang tidur di sini sebelum dia. Ains tidak cukup naif untuk percaya bahwa ras pertapa seperti Dark Elf sebenarnya memiliki sesuatu seperti kamar tamu. Ains secara alami tidak tidur sama sekali malam itu. Bahkan jika dia mau, dia tidak akan bisa tertidur karena konstitusinya saat ini. Jadi Ains memutuskan untuk memikirkan rencana masa depannya dan bagaimana menyelesaikan masalah yang ada di antara kerajaannya. Perbatasan kerajaan Sorcerer telah berkembang pesat hanya dalam 1 tahun. Abelion Hills, Kingdom, Kartse Plains semua area ini sekarang menjadi bagian dari Sorcerer Kingdom. Kekaisaran Baharut dan kerajaan Kurcaci telah lama menjadi pengikut kerajaan penyihir. Ini adalah masalah waktu ketika kerajaan suci akan menjadi negara bawahan kerajaan Sorcerer. Namun, dengan perluasan Sorcerer Kingdom, masalah muncul. Karena kerajaan Sorcerer harus membantu para korban Abelion Hills dan Holy Kingdom. Tapi itu bukan masalah besar. Mayat hidup tidak pernah lelah. Jadi Ains menggunakannya untuk pertanian dan tujuan lainnya. Akibatnya, masalah makanan berkurang lebih cepat. Juga setelah pendudukan kerajaan, semua properti kerajaan menjadi milik Sorcerer Kingdom. Sebagian besar hasil panen yang dihasilkan oleh Undead digunakan untuk mendapatkan mata uang Yggdrasil. Sehingga Nazarik bisa dibuat lebih kuat. Ains bisa mendapatkan koin Yggdrasil dengan menjatuhkan tanaman, logam, del di kotak pertukaran treasury. Ukuran kerajaan sangat besar dan ada banyak lahan pertanian di sini. Setelah membantai penduduk kingdom, Ains mulai bertani di tanah subur menggunakan Undead. Tentang penaklukan dunia, Ains telah menaklukkan banyak wilayah. Namun, dia masih melihat negara Dewan Arglen dan teokrasi Slane sebagai ancaman. Ains tidak ingin melawan mereka sampai semua informasi tentang mereka dikumpulkan. Ains sekarang bertanya-tanya bagaimana dia bisa memperkuat pasukannya. Ains telah membangun pasukan dari banyak ras di dunia baru. Mereka yang setia padanya. Ains tidak ingin menghabiskan kekayaan Nazarik untuk kemenangan dunia dan perang apapun. Karena aset Nazarik tidak terbatas. Demiurge telah melakukan proyek untuk memperkuat tentara kerajaan Sorcerer. Dia mulai bereksperimen dengan anak-anak manusia dan melatih mereka. Sehingga mereka bisa jauh lebih kuat. Meskipun menurut standar Nazarik mereka akan dianggap lemah. Tapi mereka akan jauh lebih kuat untuk dunia baru. Selain itu, memanipulasi anak-anak adalah tugas yang sangat mudah. Jadi mereka akan tetap setia pada Sorcerer Kingdom. Saat pikirannya mengembara, Ains merasakan panggilan pesan berdering dan meletakkan jarinya di pelipisnya untuk menjawab, tetapi tidak sebelum mengaktifkan item yang membuat penyadapan menjadi tidak mungkin. Ains sama, maafkan gangguan misimu, tapi bolehkah aku bertanya apakah para Dark Elf telah tunduk pada aturan kerajaan Sorcerer? Suara itu terdengar sopan dan menyegarkan, namun mungil saat Ains mengenali Soltir sebagai pemilik suara itu segera. Belum, Soltir, mereka masih memiliki beberapa syarat yang harus kita selesaikan tetapi seharusnya masalah sepele untuk menyelesaikan pekerjaan dan memaksa mereka untuk menyerah. Oh. Suara itu terdengar aneh kecewa seolah-olah berharap sudah mendengar ringkasan bagaimana para elf bersujud di hadapan tuan baru mereka. Ya ampun, para elf itu benar-benar kurang ajar. Memikirkan bahwa mereka benar-benar berani menempatkan kondisi sebelum mereka menjadi vasal terbaru kita. Apakah mereka semua mungkin bahkan lebih arogan daripada si pendek itu? Ains sama, tolong beritahu saya jika kami perlu mengirim tentara dan melenyapkan suku mereka. Ains tertawa kecil saat dia mendengar kata-kata Soltir. Pikiran untuk menghancurkan suku yang dia datangi semata-mata untuk mencari teman bagi Aura dan Mare adalah hal yang menggelikan. Terutama karena mereka sangat cocok dengan Nazarik lainnya. Tidak, tempat ini akan menjadi tempat perlindungan dan Mare dan Aura akan dapat menemukan hal serupa yang mereka lewatkan di Nazarik. Bahkan jika itu buatan dan elf ini bukan, mereka masih cukup untuk mengisi kekosongan untuk saat ini. Ini adalah pikiran Ains yang paling benar. Tidak perlu kekerasan, Soltir. Kita akan mendapatkan lebih banyak madu daripada cuka. Beritahu aku jika ada hal penting yang muncul di Nazarik atau di kerajaan Sorcerer. Seperti yang Anda perintahkan Ains sama. Dengan itu, suaranya memudar dan Ains sekali lagi ditinggalkan sendirian dengan pikirannya. Begitu banyak hal yang perlu diperhatikan dan hanya sedikit bawahannya yang bisa dipercaya untuk menyelesaikan masalah dengan kebijaksanaan dan bukannya paksaan. Dia tahu pasti bahwa perjalanan ini mungkin juga liburan, karena ketika dia kembali ke Nazarik akan ada banyak hal yang harus dilakukan.
hari-hari di suku Dark Elf sesuai dengan hari-hari di luar gua. Kristal ajaib akan ditutup sesuai dengan matahari terbenam untuk mencegah sulit tidur di antara anggota suku. Ains menebak bahwa itu antara pukul 6 dan 7 pagi ketika seseorang akhirnya datang untuk membangunkannya. Hanya suara ketukan lembut di pintu yang dia dengar, tapi itu sudah cukup karena dia tidak pernah tidur sejak awal. Sebaliknya, dia hanya mencapai bentuk satria dan berbaring di tempat tidur ketika dia mendengar ketukan. Ains bangkit dan membuka pintu hanya untuk melihat 4 penjaga elf bersenjata berdiri di depan pintunya, salah satunya Camus, yang dilengkapi dengan perlengkapan yang jauh lebih ringan dibandingkan kemarin. Tidak seperti pakaiannya, niat membunuhnya masih tajam, meskipun dia berusaha menyembunyikannya karena suatu alasan. Bisakah Anda berbaik hati memberitahu saya di mana kedua elf itu? Pertanyaan Ains bukanlah rasa ingin tahu tetapi hanya kesopanan karena dia tidak ingin terlihat terlalu sombong. Selain itu, dia harus menghabiskan sepanjang hari dengan mungkin 4 elf gelap ini. Paling tidak yang bisa dia lakukan adalah berbicara sedikit kepada mereka untuk menghabiskan waktu. Dua utusan yang terhormat telah pergi, Anda di sisi lain disarankan untuk tetap berada di dalam ruangan ini sampai mereka kembali. Salah satu pria di samping Camus menggerutu. Oh. Ains penasaran bagaimana mereka berhasil mengeluarkan si tukang tidur mare dari tempat tidurnya. Kemungkinan besar Aura membangunkannya. Kalau begitu, mari kita pergi melihat beberapa pemandangan gua. Benar-benar mengabaikan ancaman biasa dari Dark Elf, Ains melangkah keluar dari kamarnya dan berjalan menuju tepi batu tempat perahu dayung ditambatkan. Untuk ketidakpuasan besar dari 4 elf gelap, mereka dipaksa untuk pergi bersama dan mengawal Ains kembali ke bagian utama suku. Melihat tidak ada pilihan lain, Camus duduk bersama Ains di perahu yang sama sementara 3 Dark Elf lainnya naik perahu dayung lain. Maka mereka berangkat ke wilayah tengah suku. Saat perahu pergi dan melayang menuju tepi danau bawah tanah, hampir tidak ada yang memperhatikan bahwa sesepuh yang biasanya duduk di bawah pohon siang dan malam dalam meditasi telah benar-benar berdiri dan menyaksikan perahu dayung pergi. Satu-satunya orang yang melihatnya bangun adalah penjaganya yang berdiri sedikit di belakangnya saat dia melirik kapal dengan Ains di atasnya sebelum kembali ke halaman untuk menyiapkan beberapa obat lagi untuk tetua. Meskipun hanya sedikit orang di klan yang mengetahui hal ini, yang lebih tua sebenarnya tidak sekuat dan sekuat dia di masa jayanya lagi. Kekuatannya telah berkurang karena peristiwa tertentu beberapa waktu lalu. Sejak saat itu, ia terpaksa meminum obat yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan di hutan agar kondisinya tetap stabil. Tapi dengan masalah seputar binatang iblis. Tatapan rumit terlihat di mata sesepuh saat dia menatap sosok lapis baja yang diam-diam mendayung dirinya dan Camus ke pantai. Biasanya Camus yang mendayung perahu karena Ains adalah tamu terhormat. Tapi Ains sebenarnya mendayung perahu sementara Camus hanya menonton dengan ekspresi kesal. Penatua ingin terbang dan menegur Camus, tetapi itu akan merusak kedudukan dan reputasinya sebagai penatua yang bermartabat. Tiba-tiba, dia merasakan getaran menjalari tubuhnya. Jumlah obat yang bisa dia minum bahkan tidak setengah dari yang dibutuhkan, dan efeknya mulai terlihat. Sebelum dia bisa merapalkan mantra tingkat 6 Hell pada dirinya sendiri, tetapi setelah dia kehilangan sebagian dari kekuatannya, mantra tingkat kelima telah menjadi maksimum dan mantra tingkat itu terbukti tidak cukup. Leluhur yang hebat, saya bersumpah bahwa sebelum tubuh saya ini jatuh, saya akan melihat suku kita dipercayakan kepada seseorang yang dapat diandalkan jika itu keinginan Anda. Tapi saya bertanya-tanya, mengapa Anda tidak memimpin mereka menggantikan saya? Jika leluhur akan mengungkapkan dirinya, maka seluruh suku dan semua klannya secara alami akan mengikuti tanpa mengedipkan mata atau sepatah kata pun keluhan. Namun semua yang membuktikan bahwa mereka masih memiliki leluhur adalah kata-kata bimbingan sesekali yang dia kirimkan kepada yang lebih tua. Semuanya sangat membingungkan. Pada saat ini, Ains dan Camus berlabuh di tepi danau tempat Hamsuke dan 5 elf gelap lainnya berdiri menunggu mereka. Hamsuke jelas dijaga oleh para elf ini sepanjang malam saat mereka menunggu Camus kembali. Tidak sering binatang ajaib seperti ini memasuki rumah mereka, dan itu perlu diawasi dengan hati-hati. Untungnya, binatang itu cukup jinak dan bahkan memuji mereka karena berani berjaga di dekatnya. Pada saat yang sama, dia berbicara dari waktu ke waktu dengan manik aneh yang dia bawa di lehernya, seolah-olah sedang berbicara dengannya. Para penjaga sejujurnya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Yo, Hamsuke. Aku percaya kamu tidak menjadi beban bagi orang-orang ini di malam hari. Melihat tuannya, mata hamster raksasa itu berbinar saat ia bertengger di kepalanya untuk menyambutnya dengan hormat. Tidak, tentu saja tidak, Dono.
Aku telah menunggu di sini dengan sabar untuk kepulanganmu. Bahwa aku punya Gozaru. Apakah kita akan kembali ke hutan sekarang? Tidak, Hamsuke, karena ini adalah kesempatan langka untuk melihat beberapa pemandangan yang menakjubkan. Mari kita melihat-lihat gua sedikit lagi. Saya harap tidak apa-apa denganmu. Maaf, siapa namamu lagi, peri gelap? San. Ains menatap Camus yang telah mendengarkan percakapan dengan wajah jengkel. Fakta bahwa tetua telah memerintahkannya untuk menghormati Ains berarti dia tidak dapat menyangkalnya tanpa alasan yang jelas. Baiklah, ayo pergi, Momon, San. Mengabaikan betapa paksanya respon itu terdengar, Ains berjalan pergi bersama kelompok itu saat para Dark Elf mengikuti di belakangnya dengan ekspresi sedih. Sementara itu, Hamsuke dengan riang mengobrol dengan Ains tentang keindahan gua, mengatakan hal-hal yang serupa dengan gua lamanya. Melewati gua, Ains harus mengakui bahwa alam dunia ini jauh lebih boros dan tak terkendali daripada alam di bumi. Setelah bertahun-tahun polusi dan pengabaian lingkungan, alam dan satwa liar bumi telah berkurang sedikit, tetapi di dunia ini sebagian besar belum tersentuh. Ains tidak memiliki emosi nyata yang tersisa dalam dirinya, tapi dia masih memiliki kapasitas manusia untuk menghargai keindahan. Semakin banyak Ains berjalan, semakin gelisah Camus yang berdiri di belakangnya saat dia dipaksa untuk berjalan melalui hampir seluruh suku meskipun ada saran untuk tidak melakukannya, dan bahkan Penatua dengan santai menyebutkan untuk tidak melakukannya kemarin. Akhirnya, sekelompok elf tiba di area melingkar terbuka di mana tanahnya dihaluskan dan dikelilingi oleh pagar kayu sederhana. Daerah itu sedikit menarik perhatian Ains. Area itu, untuk apa itu? Mata Camus menyipit saat dia menjawab sambil berusaha tetap sesopan mungkin. Itulah arenanya. Disitulah kami melatih rekrutan kami yang berusia 100-200 tahun yang ingin bergabung dengan rombongan berburu, Momon-san. Setelah mereka menyelesaikan pelatihan mereka yang berlangsung selama 30-50 tahun, mereka mencapai level yang jauh melampaui level petualang manusia rendahan. Sebanyak yang dia coba, dia tidak bisa menahan penghinaan kecil itu agar tidak keluar. Hal ini menyebabkan kegembiraan besar di antara anak buahnya, yang juga tidak mencintai manusia tetapi telah dipaksa untuk menyimpan keluhan mereka karena Ains adalah seorang tamu dan dilindungi oleh keputusan tetua. Katakan, aku sudah lama ingin menanyakan ini. Kenapa kau begitu membenciku, Camus Dono? Aku tidak ingat pernah berbuat salah padamu dalam hidup ini. Untuk kata-kata ini, wajah Camus berkerut saat ia menggambarkan kerutan jelek dengan pembuluh darah di dahinya mulai membengkak. Pertanyaan itu membuatnya mengingat peristiwa yang menyebabkan dia merasakan kebencian seperti itu dan itu dengan sendirinya sudah cukup untuk mengirimnya ke pembunuhan massal semua manusia di dekatnya. Jika bukan karena perintah langsung dari tetua, dia pasti sudah mencoba untuk menghukum mati Ains dan memalsukannya sebagai sebuah kecelakaan. Itu bukan sesuatu yang kalian manusia dengan kehidupan menyedihkanmu akan pernah bisa mengerti. Kami elf tidak meratapi kematian kami selama sehari atau setahun, kami meratapi mereka selama 100 dan menyimpan dendam lebih lama lagi. Untuk Penatua yang meminta agar aku tidak melakukan hal bodoh, aku pasti sudah memukulmu sampai mati hanya karena menjadi manusia. Ains menatap Camus dengan tenang yang sepertinya hampir mengeluarkan busa dari mulutnya saat dia berbicara. Cahaya di balik helmnya tampak berubah saat dia menjawab dengan cara yang sama sekali tidak terganggu. Kalau begitu, apakah kamu ingin berduel denganku? Hah? Oi, kau bajingan. Apa kau tahu apa yang baru saja kau katakan? Terlepas dari setiap peringatan yang diberikan tetua kepadanya, Camus hanya mendidih karena marah. Kombinasi dari mengingat alasan mengapa dia membenci manusia dan tantangan yang jelas dari Ains menyebabkan dia bergejolak secara internal dan membuang segala bentuk kesopanan yang dia coba pertahankan. Kamu jelas memiliki dendam yang dalam dan dendam yang belum terselesaikan dengan manusia, tetapi tergantung pada berapa lama sejak tragedi apapun terjadi, manusia itu mungkin sudah membusuk di tanah. Kamu tidak boleh menggeneralisasi manusia hanya karena kamu telah menderita di tangan sepasang. Pada titik ini, itu adalah pukulan terakhir bagi Camus yang menghunus pedangnya dan mengarahkannya ke Ains. Bagaimana manusia yang tidak penting ini bisa memahami apa yang telah dialami Camus atau para Dark Elf manapun? Pemahaman manusia betapa berharganya kehidupan bagi elf yang berbagi masa hidup dan berabad-abad dengan anak-anak atau pasangan mereka. Hilangnya satu Dark Elf ditangisi selama bertahun-tahun di suku mereka, dan orang tua atau saudara kandung sering mengasingkan diri selama beberapa dekade untuk berduka atas kehilangan keluarga mereka. Elf gelap tidak berubah-ubah atau tidak senonoh seperti manusia dan tidak kawin semudah manusia. Setidaknya tidak sebagian besar dari mereka.
Dark Elf menghabiskan waktu lebih lama di sekitar calon pasangan dan bagi mereka mencoba untuk mendapatkan anak adalah momen ajaib yang hanya terjadi pada acara khusus. Gerhana matahari atau saat panen yang dituai suku mereka adalah yang terbesar yang pernah mereka lihat dalam sejarah. Keyakinan mereka adalah bahwa mereka yang dikandung atau lahir pada hari istimewa akan diberkati selama berabad-abad yang akan datang. Karena ini, setiap anak seperti harta yang berharga, dan setiap orang yang mengambilnya dari suku. Kau dan aku di arena, sekarang. Ainz hanya tertawa kecil saat dia dan Camus melangkah ke arena kecil sementara 6 elf lainnya mengawasi dari balik pagar. Mereka semua ingin menghentikan Camus karena yang lebih tua telah membuat dekrit, tapi utusan Ainz soal gaun adalah 2 Dark Elf itu. Petualang Momon hanyalah pendamping mereka dan dia sendiri yang meminta duel ini. Juga, untuk melihat manusia dipukuli ke tanah selalu merupakan pemandangan yang menyenangkan untuk ditonton. Bagaimanapun, Camus memiliki kekuatan dan keterampilan yang akan menempatkannya setara dengan petualang orichalcum manapun di dunia manusia. Kecakapan tempurnya sebagai kapten rombongan berburu sama sekali bukan untuk pertunjukan. Ainz sendiri sangat senang karena Camus menerima tantangannya. Peri gelap ini paling jelas membawa dendam terhadap manusia secara ekstrim. Itu tidak sesuai dengan rencana Ainz. Tempat ini pada waktunya akan terintegrasi dalam kerajaan baru Ainz dan itu berarti interaksi manusia yang wajib. Jika pada saat itu peri gelap ini masih menjadi pembenci manusia, itu hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah. Belum lagi dia sepertinya menempati posisi yang agak tinggi di suku tersebut. Jika dia bisa mengalahkan Camus di sini dan memaksanya untuk tunduk, maka akan lebih menguntungkan bagi Ainz yang ingin menyatukan semua ras di bawah panjinya. Camus, atau lebih tepatnya sukunya, hanyalah sebuah pit stop di jalan yang panjang dan berbahaya itu. Melawan musuh level ini, dia bahkan tidak membutuhkan 2 pedang raksasanya saat dia mengambil salah satu pedang kayu latihan yang tergeletak di sekitar arena dan mengarahkannya ke Camus. Melihat musuhnya, Ainz tetap tidak terkesan. Lawannya memiliki fisik yang agak kurus dan kekar yang bahkan beberapa petualang yang lebih berotot tidak akan berani mengejeknya. Meskipun armornya ringan tanpa bentuk pertahanan yang nyata terhadap tebasan atau penusukan, tidak akan mudah bagi serangan gada untuk menimbulkan kerusakan serius padanya. Hei, apakah kamu yakin akan baik-baik saja dengan mainan itu untuk senjata? Aku hanya bertanya karena jika aku memukulmu secara sepihak, yang lebih tua akan berada di pantatku, bukan milikmu jika kamu dipukuli sampai mati karena kamu memilih untuk membela diri dengan pedang kayu. Anggap saja itu cacatku dengan armor kita yang kualitasnya sangat tidak seimbang. Lebih penting lagi, apakah kamu akan menyerang atau mengobrol sepanjang hari? Ainz memperkuat posisinya saat dia mengejek Camus untuk menyerang. Camus adalah seorang veteran yang memiliki pelatihan dan persiapan selama puluhan tahun karena dia harus siap untuk melawan bahkan binatang iblis jika situasinya menuntutnya. Kenapa dia akan bereaksi dari ejekan kecil seperti itu? Stride of Wind, Duel Master Evasion Boost, Earth Splitter Ability Boost. Sebagai gantinya, dia pertama-tama mempersiapkan dirinya saat dia mengaktifkan beberapa seni bela diri. Semua ini dia lakukan sambil terus mengawasi Momon, yang secara mengejutkan hanya berdiri di sana dan melihatnya mempersiapkan diri. Manusia benar-benar yang paling arogan dari spesies yang lebih cerdas. Dan itulah mengapa mereka ditakdirkan untuk gagal. Ini akan menjadi kejatuhan mereka pada akhirnya, Camus ini yakin. Saya akan memulai dengan ringan dan tidak akan mengungkapkan terlalu banyak tangan saya. Mari kita lihat apakah manusia ini bahkan memiliki kemampuan untuk mengikuti saya secara visual saat saya menari di sekelilingnya. Dia kemungkinan akan jatuh setelah 1 atau mungkin 2 serangan. Dengan itu, Camus menyerbu masuk dan dengan kecepatan yang menentang logika menyapu Ainz sambil menendang jejak debu di belakangnya. Ini adalah konfirmasi seberapa cepat dia dan untuk membutakan penglihatan Ainz. Dengan celah sempit di helmnya, musuhnya akan kesulitan melihat dengan jelas dan sekarang dia akan melihat lebih sedikit lagi. Masih percaya bahwa musuhnya telah benar-benar lengah oleh kecepatan musuhnya, Camus mengubah arah larinya dan mengayunkan pedangnya ke punggung Ainz. Tujuannya adalah celah antara helm dan bagian belakang baju besi di mana itu berada pada titik terlemahnya tidak termasuk celah untuk mata. Dengan kekuatan penuh, dia menyerang dan hampir bisa membayangkan bilah pedangnya menebas daging Ainz dan memenggal kepalanya dalam satu gerakan. Ini tidak terjadi saat suara aneh bergema pada saat tumbukan. Mustahil. Camus dan para Dark Elf lainnya secara alami tidak dapat dibandingkan dengan keterampilan menempa mereka dengan para kurcaci besar yang tinggal di pegunungan antara Kekaisaran Baharut dan Kerajaan Reestize.
Keterampilan mereka dalam hal menempa senjata paling banyak hampir tidak mampu mereformasi mereka dan mempertahankan ketajaman mereka. Sebuah pedang yang patah adalah sebuah tragedi karena memperbaikinya hampir tidak mungkin bagi mereka. Jika gaya hidup isolasionis mereka memiliki kelemahan nyata, itu terputus dari hal-hal yang tidak bisa mereka dapatkan sendiri seperti baju besi dan peralatan baru. Sebagian besar dari apa yang mereka gunakan berusia lebih dari beberapa dekade. Karena ini, itu adalah pemandangan yang menyakitkan ketika pedangku. Yang membuat Camus ngeri, dia melihat bagaimana meskipun dia mengenai titik yang relatif lemah di armor Momon, itu masih cukup tebal dan kuat untuk tidak hanya memotong tapi bahkan mematahkan pedang Camus. Pedang ini bukanlah yang terbaik di suku dengan cara apapun, karena memiliki kapten yang berjalan-jalan dengan pedang berkualitas tinggi akan terlihat sombong, tetapi itu masih merupakan senjata yang tak ternilai di suku karena mereka hampir tidak memiliki cara untuk menggantinya. Tidak ada banyak waktu untuk meratapi kehilangannya ketika Camus tersentak dari keterkejutannya ketika dia merasakan bilah pedang mengayun ke arahnya dengan kecepatan dan berat yang ajaib. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu membawa kekuatan yang cukup untuk memenggal kepalanya dalam satu gerakan. Dengan keberuntungan murni bahwa refleksnya bergerak sebelum pikirannya melakukannya, Camus mampu berayun ke belakang cukup untuk pedang kayu itu melewatinya dan hanya menyelipkan ujung hidungnya. Segera, dia berlari mundur beberapa langkah sebelum akhirnya fokus pada apa yang telah terjadi. Sepanjang keberadaannya, dia hanya sekali menemukan baju besi yang bisa mematahkan pedang yang mencoba menembusnya. Armor ini telah dikenakan oleh orang-orang yang menyebut diri mereka petualang adamantin yang datang dalam apa yang mereka sebut pencarian untuk menemukan suku demi human sehingga kerajaan dapat menjalin perdagangan dengan mereka. Saat itu, mendiang kapten rombongan pemburu bertukar pukulan dengan mereka tetapi tidak mampu memaksa lebih dari hasil imbang. Sampai hari dia meninggal, dia menyesal tidak bisa membunuh mereka karena mereka melarikan diri. Kerajaan mengetahui keberadaan mereka yang menyebabkan tuan budak yang menjual budak eksotis ditarik ke hutan mereka. Berkat para petualang itu, setengah dari seluruh generasi anak elf dicuri. Tidak pernah terlihat lagi. Mungkinkah pria ini sama? Mungkinkah dia salah satu dari petualang yang adamantin itu? Pada titik ini, mata Camus berubah menjadi merah saat kegilaan yang intens mendidih di dalam dirinya. Sebelumnya, Momon telah mengumumkan dirinya sebagai manusia yang melayani penyihir kerangka Ain soal gaun, tetapi dengan jumlah keterampilan dan sikap riangnya saat melintasi hutan, seharusnya jelas bahwa pria ini adalah seorang petualang berkaliber tinggi dari awal. Sekarang dia tahu itu, tidak masalah jika dia dicambuk sampai mati oleh yang lebih tua atau bahkan menyebabkan cemoohan dari Sorcerer King. Dia dengan senang hati akan mati, tetapi tidak sebelum dia memenggal kepala bajingan ini. Jika 10 orang ditanya apakah Camus hanyalah orang bodoh yang pendendam saat ini yang tidak mempertimbangkan dampak besar dari apa yang akan dia lakukan, mereka semua akan menjawab iya. Tetapi jika mereka adalah 10 penduduk suku, mereka akan setuju dengan Camus dan mengatakan bahwa mereka akan melakukan hal yang sama sebagai gantinya. Ini adalah kesenjangan yang tidak dapat diatasi dalam mentalitas antara manusia dan bukan manusia. Bagi Dark Elf, beberapa hal lebih berat daripada logika atau pertimbangan. Bahkan jika tindakan mereka berarti nasib yang lebih buruk besok, bagi mereka itu masih jauh dari matahari terbenam sedangkan mereka hidup di masa sekarang. Manusia yang memiliki pemikiran seperti ini bukannya tidak mungkin ditemukan, tetapi merupakan minoritas jika dibandingkan dengan manusia normal yang tidak akan membiarkan emosi menguasai mereka jika itu bisa berarti kematian bukan hanya untuk diri mereka sendiri tetapi semua orang yang mereka cintai sebagai dengan baik. Camus menggertakkan giginya saat dia melihat Momon yang berdiri di depannya tanpa bergerak. Dia terlihat sangat tenang meskipun baru saja menepis serangan mematikan hanya karena daya tahan armornya. Tidak seperti lawannya, prajurit berpakaian hitam itu berdiri seperti gunung dan tampak tidak terpengaruh oleh jumlah niat membunuh yang mengalir keluar dari Camus seperti arus. Armor yang kuat dan kecepatan serta kekuatan yang luar biasa dikombinasikan dengan ketabahan mental yang kuat. Yang satu ini tidak akan mudah dilakukan sendiri dan tanpa pedangku. Dengan pedangnya hancur, hanya ada satu pilihan yang terbuka untuk Camus dan itu adalah menggunakan belati cadangannya sebagai pengganti. Hanya dengan belati pada armor yang hampir tidak bisa ditembus, pilihan area targetnya jauh lebih kecil, tetapi mobilitasnya akan jauh lebih fleksibel. Untuk prajurit elf seperti dirinya, kecepatan adalah senjata terbesarnya. Bahkan jika musuhnya lebih kuat, dia masih tidak bisa melawan Camus sampai setelah serangannya mengenai. Faktanya tetap bahwa dia tidak bisa mengikutinya sebelumnya. Tapi sekarang,
Langkah hitam, langkah meraj, eksekusi lebih hebat. Camus mengaktifkan 3 keterampilan bela dirinya yang akan memberinya tingkat penghindaran terbesar dan kecepatan melangkah bersama dengan serangan destruktif yang sama hebatnya. Selama lawannya tidak bisa melawan, itu akan menjamin kemenangan. Itu menyadap Camus bahwa Momon tidak mengaktifkan keterampilan bela dirinya sendiri. Bahkan para petualang yang adamantin ketika mereka melawan kapten sebelumnya telah dipaksa untuk mencocokkan keterampilan mereka dengan kapten jika mereka tidak ingin mati. Saat dia mulai mendekat selangkah demi selangkah dan bersiap untuk berlari menuju Momon, Camus memutuskan bahwa itu mungkin karena kesombongan manusia. Hanya karena dia jelas memiliki beberapa keterampilan, manusia ini percaya bahwa dia mampu melawan Camus 1 lawan 1 tanpa keterampilan bela diri. Berpegang pada alur pemikiran itu, Camus berlari ke arah Momon. Sejumlah besar debu berkobar saat Camus mendekati Momon yang masih belum memasang penjagaan nyata saat dia hanya berdiri tanpa bergerak di tempat. Dia baru saja mengambil segala bentuk sikap bertarung di depan Camus yang menembak ke arahnya dengan kecepatan panah yang tepat sasaran. Saat Camus hendak memasuki jangkauan Momon, dia mengubah aliran gerakannya saat dia menggunakan teknik kaki khusus untuk mengubah arah dengan cepat. Ini adalah trik yang lebih canggih dari yang dia gunakan sebelumnya untuk mendukung Momon. Jika manusia ini tidak bisa melihat melalui teknik sebelumnya, dia juga tidak akan bisa melihat melalui teknik ini. Dengan pemikiran itu, Camus menggeser posisinya dan sepertinya berteleportasi menghilang dari pandangan saat dia menyingkir ke sisi kanan Momon. Sementara yang terakhir masih bingung kemana Camus pergi, dia akan mengeksekusi gerakan pembunuhnya dan menusuk Momon langsung melalui celah di helmnya. Semua ini akan terjadi dalam waktu yang dibutuhkan untuk berkedip dan pada akhirnya Momon akan mati. Setidaknya itulah yang seharusnya terjadi. Momon berjalan dengan santai ke arah pintu masuk gua. Saat ini, rombongan pemburu Dark Elf akan kembali dari perjalanan mereka di luar dengan aura di samping mereka. Momon ingin pergi melihat apakah dia bisa berteman dengan para Dark Elf lainnya atau tidak. Saat Momon dan Hamsuke berlari menuju pintu masuk, di belakang mereka 4 sosok yang menyesal mengikuti dengan ekspresi muram di wajah mereka. Yang terburuk adalah Camus, yang wajahnya menunjukkan memar ungu besar tepat di bawah mata kirinya saat dia menggerutu sesuatu yang tidak bisa dimengerti. 3 elf lainnya tidak dalam kondisi yang jauh lebih baik karena mereka terlihat sangat compang camping dan juga memiliki ekspresi yang tidak menyenangkan di wajah mereka saat mereka diam-diam mengikuti di belakang Momon. Sialan bajingan tidak manusiawi itu. Ada apa dengan kekuatan konyol itu? Camus tidak bisa membantu tetapi dengan lembut menggumamkan kata-kata itu saat dia berjalan di belakang Momon dengan kepala tertunduk. Dia adalah pemimpin dari kelompok pemburu dan sering berhadapan langsung dengan makhluk dari garis keturunan iblis, tapi hari ini dia benar-benar kalah dari manusia biasa. Rasa malu yang dia rasakan bukanlah sesuatu yang bisa digambarkan dengan kata-kata saja. Pada saat dia berpikir bahwa dia telah menjatuhkan lawannya, dia malah dilawan dengan gagang senjata Momon dan dihantam ke sisi ring latihan. Bagian terburuknya adalah dia bahkan belum pernah melihatnya datang. Meskipun dia mengamati lawannya dengan cermat saat mengeksekusi gerakannya, dia tidak dapat merasakan saat ketika serangan balik dimulai. Bawahan Camus tidak jauh lebih baik. Ketika mereka melihat pemimpin mereka dipukuli, mereka kehilangan kendali diri dan menyerang Momon dengan kemarahan membabi buta. Satu-satunya hasil yang mereka capai adalah terlempar ke samping seperti boneka kain oleh kekuatan gila Momon. Benar, mereka berempat seharusnya dijebloskan ke penjara karena menyerang tamu asing, tetapi Momon malah menertawakan insiden itu sebagai kasus yang terlalu bersemangat selama pertarungan latihan dan mengatakan bahwa dia tidak akan mengatakan sepatah kata pun tentang ini kepada tua mereka. Sebenarnya, Ainz mengucapkan kata-kata ini saat dia sepenuhnya memahami bahwa pasti ada semacam dendam yang tidak dapat diperbaiki antara Dark Elf dan manusia, lebih dalam dari apapun yang dia bayangkan sebelumnya. Menghukum mereka atas apa yang mungkin merupakan kebencian yang dibenarkan terhadap manusia akan menjadi tidak adil. Ainz lebih dari siapapun yang tahu kekejaman seperti apa yang benar-benar bisa dilakukan manusia. Selain itu, karena dia menyamar sebagai Momon, dia perlu mengeluarkan perasaan berbeda dari manusia biasa sehingga para elf setidaknya akan sedikit mempercayainya. Semua ini hanya memiliki efek yang berlawanan pada Camus dan anak buahnya karena mereka memandang tindakannya sebagai musuh yang mengasihani mereka. Tapi sekarang mereka tidak berani menyuarakan keluhan atau membuat komentar mencibir karena mereka sekarang adalah pecundang. Mengatakan lebih banyak hanya akan membawa rasa malu yang lebih besar bagi mereka. Akhirnya,
Kelompok itu berjalan keluar dari gua ketika mereka melihat bagaimana matahari sudah terbenam dan sekitar waktu ini rombongan pemburu harus kembali dengan rampasan mereka. Pada siang hari, Momon telah mengunjungi sebagian besar gua dan melihat banyak keindahan alam gua, tetapi sekarang akhirnya tiba saatnya untuk menjemput si kembar dan kembali ke yang lebih tua untuk menyelesaikan urusan mereka. Katakan, Camus Dono, kapan tepatnya pesta pemburu akan tiba kembali? Kuharap mereka tidak akan terlalu lama karena akan agak tidak sopan untuk menyerahkannya kepada yang lebih tua larut malam. Camus bahkan tidak mengangkat kepalanya saat dia tanpa emosi menjawab pertanyaan Momon. Pada malam hari, gua akan ditutup, jadi tentu saja mereka akan kembali ke sini sebelum itu terjadi, Momon. Bahkan tidak ada, San. Yang ditambahkan ke kalimat itu karena Camus terus melihat yang dia bisa, Camus tidak akan menjawab Momon sama sekali, tetapi sekarang dia tidak punya tempat untuk meletakkan wajahnya lagi karena malu. Yang terbaik adalah hanya dengan tenang menjawab setiap pertanyaan dan berharap bahwa hari yang mengerikan ini akan berakhir secepat mungkin. Akhirnya, beberapa sosok mulai muncul dari hutan saat Momon dan para levis lainnya memperhatikan sekitar 20 demi-human perlahan berjalan menuju gua. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menyadari bahwa cara para elf ini bergerak aneh. Postur mereka bengkok dan bahu mereka merosot, belum lagi kepala mereka tertunduk hingga dagu mereka hampir menyentuh dada. Semua ini melukiskan gambaran depresi yang hampir dibesar-besarkan seolah-olah masing-masing elf ini telah kehilangan semua keinginan untuk hidup. Di antara mereka hanya ada satu pengecualian. Hanya satu elf yang tampak senang dan gembira saat dengan riang berlari menuju pintu masuk gua sambil membawa sesuatu di belakangnya yang tampak seperti bulu binatang besar. Meskipun, hewan apa yang dimiliki bulu ini sulit untuk diketahui. Telinga elf itu tidak seperti kelompok lainnya, tidak terkulai, dan malah terangkat tinggi dan bangga saat anak elf itu melompat ke Momon begitu melihatnya. Tentu saja, anak elf ini tidak lain adalah Aura yang dengan senang hati menyapa tuannya yang menyamar dengan tanda V begitu dia mendekat. Camus di sisi lain beralih ke wakil kaptennya yang bertugas memimpin rombongan dalam ketidakhadirannya. Dia khawatir mereka mungkin menghadapi semacam bahaya karena bahkan wakil kaptennya sangat tertekan. Arton, apa yang terjadi padamu? Apakah kamu bertemu lagi dengan binatang iblis atau salah satu kerabatnya? Elf yang disapa Camus akhirnya terlihat sedih saat mendengar komandannya hampir meneriakinya. Oh, Kapten San, kamu benar-benar berbicara denganku. Aku hanya berasumsi bahwa serangga yang tidak penting sepertiku tidak layak diperhatikan oleh makhluk hidup lain. Mendengar kata-kata ini, wajah Camus berubah menjadi hijau karena dia tidak bisa mulai memahami apa yang menyebabkan depresi semacam ini. Mungkinkah rombongan pemburu telah menemukan semacam virus depresi? Lupakan kau anak dari klan Daun Merah. Apa yang sebenarnya terjadi padamu? Setelah kehilangan kesabaran, dia akhirnya berteriak sekuat tenaga. Tapi yang tampaknya dilakukannya hanyalah menyebabkan wakil kapten yang sudah sangat tertekan itu jatuh berlutut dengan tangan memegangi kepalanya. Setelah isak tangis yang tenang, wakil kapten akhirnya menatap Camus dan dengan lembut berbicara melalui air matanya. Kapten San, mari kita menyerah. Sehari di LOTRS dengan Aura. Meskipun mustahil untuk mengetahuinya dari melihat keluar jendela, Aura merasa bahwa matahari pasti sudah terbit di luar. Sebagai seorang ranger, dia cukup sensitif terhadap hal-hal ini. Di alam liar, matahari terbit berarti siklus kehidupan yang sama sekali berbeda akan dimulai saat berbagai hewan terbangun dari tidurnya sementara yang lain akan tidur untuk menghemat energi untuk malam berikutnya. Aura sendiri sebenarnya tidak butuh tidur. Salah satu cincin di jarinya cukup untuk memastikan dia tidak pernah membutuhkan makanan atau tidur untuk melayani Nazarik tanpa henti. Namun, Ains masih meminta para penjaga untuk bersantai sesekali untuk menghindari tekanan mental yang tidak dilindungi oleh cincin mereka. Fakta bahwa Albedo, yang mengatur sebagian besar pekerjaan internal Nazarik, mundur ke kamar pribadinya sesekali adalah bukti bahwa ini benar. Meskipun demikian, Aura hampir tidak terbebani dengan segunung tugas dan hampir tidak perlu bersantai. Hal ini pada gilirannya membuatnya merasa seperti dia tidak cukup dipercaya oleh tuannya untuk ditugaskan dengan lebih banyak pekerjaan. Tapi dia dengan cepat mengesampingkan pikiran itu karena dia tahu betul bahwa tuannya bijaksana di luar pemahaman dan semua yang dia lakukan memiliki makna. Dia tidak mendapatkan tugas sebanyak yang lain hanya berarti bahwa dia punya rencana lain untuknya. Setelah memutuskan bahwa inilah alasannya, Aura akhirnya mengangkat bagian atas tubuhnya dari tempat tidur dan melihat sekeliling ruangan.
Ruangan itu tidak mewah atau dihias dengan baik, dan jika orang menganggap bahwa itu adalah tempat tidur para utusan, itu akan ditafsirkan sebagai cukup kasar oleh sebagian besar pejabat asing. Namun, seseorang harus memperhitungkan bahwa ini mungkin adalah ruangan yang sebelumnya ditempati oleh beberapa tokoh penting yang bekerja di rumah tetua. Dan mereka terpaksa dengan cepat mengubah ini menjadi kamar tamu untuk si kembar. Meskipun gelap, Aura dapat dengan jelas melihat semuanya karena kelas dan rasnya memberikan banyak pasif yang meningkatkan penglihatan dan deteksi. Baginya, ruangan itu mungkin juga telah benar-benar menyala saat dia dengan malas melihat sekeliling sambil memulihkan diri dari sedikit linglung yang dia alami. Akhirnya, matanya terfokus saat dia menjadi sepenuhnya terjaga dan melompat dari tempat tidur sambil bahkan membuat jungkir balik selama lompatan. Hampir menunggu tepuk tangan yang secara alami dia tahu tidak akan pernah datang, dia berdiri di tempat sebentar tanpa bergerak sebelum akhirnya menyerah untuk menerima pujian. Ini hanya sedikit keanehan yang dia miliki sehingga dia kadang-kadang bertanya-tanya apakah penciptanya telah memasukkan ini ke dalam dirinya atau apakah dia seperti ini karena dia masih anak-anak. Menjadi sedikit tertekan oleh pertanyaan yang membingungkan, dia dengan marah memutuskan untuk menoleh ke kakaknya untuk melampiaskan kemarahannya padanya. Tidak mengherankan sama sekali, dia memperhatikan bahwa bahkan setelah semua keributan yang dia buat, saudara laki-lakinya masih tidur nyenyak di tempat tidur karena yang dia kekurangan hanyalah gelembung pepatah yang keluar dari hidungnya dan dia hanya akan menjadi gambaran sedang tidur nyenyak. Tidak menunjukkan belas kasihan, dia berjalan ke sisi lain tempat tidur dan dengan seringai jahat di wajahnya. Bangun, dasar cengeng. Dia segera memiringkan tempat tidur pada sudut sedemikian rupa sehingga kakaknya tidak bisa melakukan apa-apa selain jatuh. Mare merasa seolah-olah seluruh dunia telah terbalik, yang baginya kemungkinan besar tampak seperti kebenaran. Yang bisa dia lakukan hanyalah menangis pelan dengan suara melengking saat dia jatuh ke lantai. Apa yang terjadi? Kenapa Onesan begitu kejam pagi-pagi? Itu karena kebiasaanmu tidur sampai akhir zaman. Hari ini kita berdua akan menghabiskan hari dengan Dark Elf lainnya dan kamu tidak sedikit pun bersemangat atau khawatir. Hari ini mungkin pertama kalinya kamu benar-benar dapat berteman, bukankah kamu sedikit tertarik? Mare yang terdiam menggulung selimutnya seperti cacing tampak merenungkan apa yang dikatakan adiknya sebentar sebelum akhirnya dia menjawab. Itu karena, selain Nesan dan Ains sama aku tidak benar-benar membutuhkan orang lain, kurasa. Mendengar ini, mata Aura berkedut saat dia berjalan ke arah kakaknya dan berjongkok sehingga mata mereka sejajar. Sebelum dia mengangkat tangannya dan diam-diam. Aduh. Kenapa kamu memukulku Nesan? Karena kamu menjadi bodoh lagi, Mare. Kenapa kamu berpikir bahwa Ains sama bersusah payah membawa kita ke sini ke suku Dark Elf ini? Mare menatap adiknya dengan bingung sebelum akhirnya dia menjawab. Untuk membentuk aliansi dan akhirnya membuat para Dark Elf tunduk pada Naza. Aduh, sakit. Kenapa Nesan memukulku lagi? Katakan saja satu hal bodoh lagi dan aku akan memukulmu sampai HP-mu menjadi merah. Tujuan sebenarnya Ains sama bukanlah sesuatu yang begitu menggelikan untuk membuat para elf lemah ini tunduk. Kita bisa berteman dengannya. Pikirkanlah, kita adalah satu-satunya Dark Elf di Nazarik jadi Ains sama pasti mengira kita kesepian. Pada titik ini, Aura mengangkat jarinya seperti seorang guru yang memberi pelajaran kepada muridnya yang bodoh. Dengan kata lain, aku memberimu kues khusus sebagai kakak perempuanmu. Jika pada akhir hari kamu tidak membuat satu teman pun, kamu akan dihukum. Bersiaplah. Pada titik ini, Mare yang masih linglung tampaknya akhirnya terbangun. Maksudku. Apa harus? Itu tidak mungkin, Nesan. Tidak ada keberatan yang diperbolehkan. Bagaimanapun, ini adalah kehendak Ains sama. Mare akhirnya berdiri saat dia tampak tenggelam dalam pikirannya. Setelah menemukan sesuatu, dia akhirnya bertanya. Lalu bisakah aku menggunakan sihir untuk mengubah salah satu dari mereka menjadi teman? Pada saat ini, melalui koridor berjalan sekelompok 6 elf gelap dengan ekspresi kaku di sebagian besar wajah mereka. Satu-satunya pengecualian adalah Dark Elf di depan yang tersenyum cerah saat dia melesat menuju ruangan tempat Mare dan Aura berada. Mika terlalu bersemangat tentang hari ini karena dia akan menghabiskan satu hari penuh dengan minat barunya, dia tidak merahasiakan hal ini. 5 elf lainnya yang semuanya adalah anggota rombongan pemburu iblis hanya bisa dengan menyesal tutup mulut karena bahkan kapten mereka tidak punya cara untuk menangani keinginan gadis ini, apalagi mereka.
Mika adalah yang pertama tiba di pintu tetapi masih memiliki cukup kebijaksanaan untuk menunggu sampai yang lain tiba sebelum dia akhirnya mengetuk pintu kayu besar dan dengan suara bersemangat memanggil. Para utusan yang terhormat, matahari telah terbit di luar dan hari baru telah dimulai. Saya harap Anda siap untuk hari Anda sendiri di hutan Lodz. Ada sedikit jeda keheningan sebelum suara melengking akhirnya terdengar dari sisi lain pintu. Aduh, aduh, sakit, sakit. Aku tidak serius, hentikan. Mendengar ini, mata keenam orang itu melebar karena mereka hanya bisa bersama-sama mengeluarkan satu suara. Hah? Titik 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 titik. Ada apa denganmu? Beraninya kau menggertak seseorang yang begitu cantik dan rapuh. Sekelompok kecil 6 elf sedang berjalan di jalan yang menuju keluar ketika salah satu dari mereka meneriakkan kata-kata yang menuduh itu. Di depan adalah Mika yang masih marah pada Aura karena memukul Mare. Tepat di belakangnya adalah si kembar dengan Aura berjalan tepat di belakang Mika sambil memasang ekspresi kesal di wajahnya. Di belakangnya adalah Mare yang meringkuk yang sebenarnya menggunakan saudara perempuannya sebagai perisai dari Mika. Tepat setelah Mika mendengarnya dipukul, dia menyerbu ke dalam ruangan dan menariknya menjauh dari saudara perempuannya sambil memberikan kuliah menyeluruh kepada saudara perempuannya. Sementara itu, dia memeluknya begitu erat ke dadanya sampai-sampai menjadi sangat memalukan dan tidak nyaman baginya. Tentu saja, dia tidak akan pernah bisa benar-benar mencekiknya karena itu akan membutuhkan kekuatan fisik yang luar biasa atau semacam mantra tingkat tinggi, tetapi sensasi diperas oleh gadis elf ini membuat Mare sangat lelah dengan Mika. Jadi setidaknya untuk saat ini dia akan menjaga jarak sejauh mungkin darinya. Mika sama, kamu tidak boleh kasar kepada utusan. Selain itu, mereka jelas saudara kandung jadi biasanya kakak yang lebih tua mendidik yang lebih muda. Akan lebih baik untuk tidak terlibat. Di belakang si kembar, di paling belakang, berjalan 3 elf yang telah mengawal Mika sampai ke kamar si kembar. Ketiga elf ini semuanya adalah bagian dari rombongan iblis dan entah bagaimana harus bergaul dengan Aura selama sisa hari itu saat mereka membawanya bersama mereka. Jadi tentu saja mereka akan berusaha untuk mencoba dan mendapatkan sisi baik Aura, bahkan jika itu berarti menghalangi amukan Mika. Namun semua yang dilakukan hanyalah memberi mereka tatapan penuh arti dari Mika yang mengatakan sesuatu seperti, kalian bertiga akan mendapatkannya nanti. Atau semacam itu. Ketiga elf itu semua saling memandang dengan sedih dan memutuskan bahwa semuanya menganggap yang terbaik adalah tidak mengambil risiko sesuatu seperti itu lagi. Bagaimanapun, Mika adalah cucu dari tetua suku. Dan bahkan dia tidak menerima banyak rasa hormat darinya jadi apa yang akan dia katakan jika dia memutuskan untuk memukul mereka? Jawabannya adalah, mungkin tidak ada. Setelah ini, ada saat hening yang rapuh saat kelompok itu akhirnya meninggalkan gua Dark Elf dan masuk ke dalam hutan di mana rombongan pemburu iblis lainnya sudah menunggu mereka. Indra Aura tidak salah ketika sekelompok kecil elf melangkah keluar dari gua. Matahari telah terbit dan menyinari sekelompok demi human yang agak mengesankan yang berdiri di luar menunggu mereka. Sekitar 20 elf gelap yang tegap menunggu mereka di depan gua. Hebatnya, beberapa dari mereka bahkan dipasang pada apa yang tampak seperti serigala raksasa, tetapi jauh lebih ganas. Warna binatang itu sebagian besar putih dengan campuran abu-abu, tapi itu tidak mengurangi penampilannya yang mengesankan dan aura haus darah yang menolak setiap dan semua orang yang berani mendekat kecuali pengendaranya. Selain 5 atau 6 elf di punggungnya, ada juga persediaan dan ransel yang diikatkan padanya saat mereka digantung di pelana serigala. Yang paling menonjol adalah banyaknya busur dan anak panah yang mencuat dari berbagai tempat di pelana. Terbukti, para elf ini menggunakan senjata jarak jauh sebagai alat utama mereka untuk berburu karena hanya sedikit dari mereka yang tampaknya dipersenjatai dengan pedang. Semua elf yang menunggu mereka dipersenjatai dengan busur dan anak panah dan semuanya memiliki setidaknya belati kecil atau pisau yang diikatkan di pinggang mereka. Semua mengenakan apa yang tampak seperti pelindung kulit, meskipun dari apa kulit itu dibuat tidak mungkin untuk ditentukan. Tentu saja, untuk Mare dan Aura peralatan mereka bahkan tidak memerlukan pandangan sekilas karena dalam istilah Yggdrasil akan sulit untuk menilai sampah ini sebagai peralatan level umum. Berdiri di depan kelompok itu adalah peri gelap yang memiliki aura yang jauh lebih mendominasi daripada yang lain. Dia tidak terlalu kuat dibandingkan dengan elf paling berotot dari kelompok itu. Tapi dia mengeluarkan rasa bahaya yang tidak dilakukan orang lain yang tampaknya berasal dari pengalamannya sebagai veteran hutan dan banyak bahayanya. Ini adalah Arton Redleaf. Dia adalah putra kedua dari klan Daun Merah, yang merupakan salah satu dari 5 klan terbesar di dalam suku.
Kakak laki-lakinya telah ditunjuk sebagai penerus klan dan pengganti kepala klan saat ini. Jadi dia telah dipaksa untuk menjadi kontributor yang tepat untuk kesejahteraan suku Dark Elf sementara saudaranya tinggal di dalam rumah utama klan dan mengurus dirinya sendiri dengan logistik dan hal-hal kecil. Dia sendiri tidak membiarkannya karena dia berlatih keras dan sekitar 40 tahun yang lalu menjadi wakil kapten setelah yang sebelumnya meninggal saat penyergapan rombongan oleh kerabat iblis. Orang akan berpikir bahwa dia akan takut dengan mengambil pekerjaan di mana pendahulunya telah dianiaya begitu parah sehingga apa yang tersisa darinya dapat dikubur dengan 1/4 dari kuburan normal. Tapi dia senang karena seseorang memang membutuhkan tujuan dalam hidup, terutama dalam kehidupan yang berlangsung selama peri. Kalau tidak, Anda bisa menjadi gila karena berlalunya waktu. Dia telah menemukan tujuannya dalam mendaki barisan kelompok pemburu dan naik ke suatu hari menjadi penjaga hutan terbesar di suku itu, yang akan dilihat oleh semua anggota suku lainnya dengan hormat dan hormat karena mereka akan memujinya karena menjadi perisai dan tameng mereka. Pisau dalam kegelapan melawan binatang iblis dan kerabat mereka. Karena itu, ketika dia mendengar tentang bagaimana dia dipaksa untuk menghabiskan hari dengan beberapa anak peri asing, dia menjadi agak tertekan. Ini sampai-sampai dia berencana untuk menolak misi sampai Camus sendiri datang dan berbicara dengannya secara pribadi tentang bagaimana tetua bersikeras. Kira tidak ada yang bisa dilakukan selain mengikuti fasad ini. Oh well, sebaiknya kita pergi berburu sambil melakukannya. Tidak ada alasan untuk membiarkan anak ini menyeret kita tidak peduli apa yang dikatakan orang tua itu. Karena anak itu sangat ingin ikut, aku akan menunjukkan padanya waktu yang baik. Melihat serigala raksasa yang ditunggangi beberapa elf, Aura menjadi bersemangat saat dia buru-buru berlari ke arahnya untuk melihat lebih dekat. Semua dihentikan di tengah jalan oleh Arton yang menghalangi jalannya. "Kamu Aura?" tanya Arton dengan dingin saat dia mencoba mengukur berapa kaliber ranger anak elf ini. "Yup." adalah jawaban acuh tak acuh yang Aura berikan karena dia hampir tidak memperhatikan Arton dan malah fokus sepenuhnya pada serigala putih raksasa. Semua ini membuat wakil kapten sangat kesal saat dia menatap Aura dengan tatapan berbisa. Anak ini benar-benar telah gagal memaksanya untuk membawanya bersama rombongan dan dia sebenarnya sangat tidak sopan terhadap orang yang bertanggung jawab. Konyol. Aura sama. Kita akan pergi ke tempat ritual suku sekarang. Temui kami saat kamu kembali. Jangan khawatir, aku akan menjaga Mare sama dengan baik selama kamu pergi. Aura berkedut saat di belakangnya sebuah suara melengking terdengar dan memanggilnya. Ketika dia berbalik, dia melihat Mare benar-benar ditarik oleh Mika. Ini terjadi saat dia melihat adiknya dengan mata berkaca-kaca mirip dengan seseorang yang dalam kesulitan. "Oi, bocah nakal, beraninya kau melakukan sesuatu yang lucu pada Mare dan aku akan datang dan menemukanmu secara pribadi. Bersiaplah." Ya, aku mendengarmu dengan keras dan jelas, Aura sama. Sekarang, Mare sama, kenapa tidak kamu ceritakan semua tentang dirimu saat kita berjalan ke tempat ritual? Seperti apa hobimu dan apa kamu suka atau tidak suka? Oi. Aura masih marah ketika dia melihat Mika hampir sepenuhnya mengabaikannya saat dia dan Mare berjalan bersamanya masih setengah tidak yakin apakah dia harus lari atau tidak. Sementara itu, Arton sudah cukup dengan tontonan itu dan mencengkeram kera Aura saat dia melemparkannya ke serigala raksasa. "Ayo nak, kita tidak punya waktu seharian." Anehnya, Aura tidak mendarat di binatang itu dengan suara gemuk yang besar dan malah memutar tubuhnya di udara untuk mendarat dengan anggun di punggung binatang itu. Baiklah, ayo pergi." Bocah bodoh, dari mana dia menjadi begitu sombong? Alis Arton sedikit berkerut saat dia sedikit terkejut dengan kemampuan atletik Aura untuk bisa mendarat dengan sempurna setelah dilempar olehnya, tetapi memutuskan bahwa setidaknya ini yang diharapkan dari seorang bocah yang berani meminta untuk ikut dengannya. Rombongan mereka. Oh, bulu yang satu ini ternyata sangat lembut, meskipun tidak selembut bulu Fenrir, ia tetap tidak kehilangan banyak. Yah, itulah yang diharapkan dari sesuatu yang begitu imut. Mendengar kata-kata itu dari Aura, Arton tidak bisa menahan tawa. Itu barusan adalah gertakan yang sangat jelas ditujukan langsung padanya untuk memasang front yang berani. Tapi seolah-olah dia tidak akan melihat melalui sesuatu yang bodoh. Lagi pula, siapa yang waras akan menyebut kematian putih? Mereka sebagai binatang yang lucu. Serigala ini adalah kerabat iblis yang dengan susah payah mereka peroleh dari ibunya yang sekarat dan kemudian dibesarkan sebagai binatang penjaga suku. Tanpa serigala ini bertindak sebagai transportasi mereka, pada dasarnya menjadi tidak mungkin untuk melintasi bagian hutan yang berisi binatang buas lain dengan garis keturunan iblis.
Itu sebanding dengan manusia yang menggunakan gajah untuk melintasi hutan ketika pilihan lain gagal. Tapi binatang ini lebih dari sekedar transportasi. Suku itu benar-benar beruntung dengan penemuan ini karena serigala ini cukup kuat untuk mengklaim bagian dari hutan sebagai wilayahnya yang digunakan para elf sebagai lahan pertanian dan situs ritual. Tanpa tanda-tandanya, tidak akan pernah ada bagian dari hutan yang aman untuk waktu yang lama. Baiklah, lelucon yang cukup. Kami berangkat. Semua orang naik serigala dan mari kita membuat cakar beruang. Jika kita beruntung, kita akan menemukan mangsa yang bagus hari ini. Dengan kata-kata itu, semua elf melompat ke punggung serigala. Beberapa naik ke pelana raksasa sementara yang lain hanya memegang bulunya sebaik mungkin. Tidak lama setelah ini dilakukan, pemimpin kemudian mengeluarkan peluit perak kecil dan meniupnya. Segera, serigala itu merespons saat mengeluarkan lolongan yang sangat dalam yang mengguncang pepohonan di sekitarnya dan melesat ke jantung hutan. Perburuan telah resmi dimulai. Sehari di Lodz bersama Mare. Bahkan di seluruh Nazarik, ada beberapa makhluk yang, jika dilepaskan ke dunia, bisa membawa kiamat hanya dengan sendirinya. Bagaimanapun, bahkan salah satu dari 8 Raja Keserakahan, yang kekuatannya dikatakan telah berdiri di puncak keilahian, akhirnya dipukuli dan dibunuh oleh gabungan kekuatan 10 Raja Naga. Meskipun ada banyak kontroversi mengenai kisah itu dan 8 Raja Keserakahan pada umumnya, mereka yang secara pribadi telah melihat kekuatan naga tidak akan meragukan cerita ini untuk sesaat. Tapi meski begitu, jika seseorang harus menyebutkan semua makhluk di Nazarik yang bisa sendirian menghadapi dunia dan bahkan mungkin muncul sebagai pemenang, masih ada kandidat. Salah satu makhluk seperti itu adalah Ainz, yang, dengan kemampuannya untuk membangkitkan seluruh pasukan orang mati, dapat menggulingkan negara dalam hitungan hari. Bahkan jika dia menghadapi lawan yang lebih kuat darinya, dia bisa meningkatkan helper yang sangat kuat dan membalikkan pertarungan, meskipun dengan mengorbankan poin pengalamannya. Berikutnya dalam daftar adalah Demiurge, yang, meskipun jauh dari penduduk terkuat di Nazarik, dengan kecerdasannya akan menganggap hal sepele untuk memanipulasi dunia secara diam-diam dari bayang-bayang dan menyebabkannya runtuh dengan sendirinya. Bahkan mengadu Raja Naga satu sama lain tidak akan terlalu sulit baginya. Dia akan menjadi pengamat yang tenang, dengan hanya membuat satu domino jatuh, akan menyebabkan seluruh dunia runtuh saat dia menyaksikan. Tetapi jika seseorang harus bertanya kepada para penjaga dan Ainz makhluk mana yang akan mereka lihat membawa akhir dunia dalam bentuk klasiknya. Makhluk mana yang mampu menyebabkan kegelapan besar turun ke alam fana dengan kekuatan sombong dan menghancurkan semua kehidupan dalam satu ledakan eksplosif yang hanya menyisakan abu di belakangnya. Mereka hanya akan memberikan satu jawaban, dan namanya adalah Mare Bellofiore. Mengetahui hal ini, akan semakin membingungkan jika seseorang melihat makhluk itu sekarang sebagai perusak dunia ini. Diam-diam tidur dengan senyum puas di wajahnya. Jelas, penghancur dunia ini sedang bermimpi indah karena seolah-olah tidak menyadari berlalunya waktu. Mare dengan nyaman digulung dalam selimutnya saat dia berbaring di tempat tidur, tidak benar-benar mendengkur tetapi hampir menggumamkan sesuatu dalam tidurnya. Melihatnya untuk pertama kali, Anda tidak akan berpikir apa-apa tentang dia selain seorang gadis peri lucu yang menikmati tidur siangnya karena tidak ada yang luar biasa darinya. Hanya sedikit, jika ada, yang cukup kejam untuk benar-benar mengganggu istirahat makhluk menggemaskan ini. Sial baginya, bukan berarti tidak ada. Bangun, dasar pengecut malas. Titik. Masih belum pulih dari adegan menyedihkan yang dipaksanya untuk duduk di belakang kamar tidur mereka, Mare dengan patuh berjalan di belakang saudara perempuannya saat dia menjaga jarak dari Mika yang sombong yang masih menatapnya seperti sepotong daging yang lezat. Mare mau tak mau bertanya-tanya apakah semua gadis Dark Elf sombong seperti ini. Tidak, menyebut saudara perempuannya sombong akan tidak sopan bagi penciptanya yang secara khusus merancangnya untuk menjadi kakak perempuan yang menyayangi dan menginjak adik laki-lakinya. Tapi Mika di sisi lain benar-benar sombong. Sejak pertama kali dia melihatnya, dia menyatakannya sebagai miliknya dan terus-menerus mengawasinya seperti mangsa. Mare tidak tahu bagaimana menanggapi ini. Dalam pertempuran jika dia merasa terancam, dia bisa menggunakan mantra untuk menghindari musuhnya dan bahkan memanggil beberapa kartu truf yang membuatnya praktis tidak terkalahkan untuk dengan mudah melarikan diri dari situasi apapun. Tapi Ainz telah melarang mereka menggunakan sihir di atas tingkat keempat kecuali musuh yang benar-benar kuat muncul dan juga memerintahkan si kembar untuk tidak bersikap kasar atau agresif terhadap suku karena mereka ada di sini untuk menjalin hubungan baik dengan mereka.
Hal-hal mungkin akan berbeda jika seorang gadis elf pemalu seperti dia mendekati Mare, tetapi sebaliknya dia dihadapkan pada Mika yang arogan dan mengesankan yang tidak terlalu peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain dan terutama Mare tentang dia, memukulnya. Mengingat hal ini, dia tidak bisa berbuat banyak selain menggunakan saudara perempuannya sebagai perisai yang menjaganya dengan gagah berani melawan seorang gadis bodoh ini. Saat dia berjalan lebih jauh menuju pintu keluar gua, dia merenungkan apa yang dikatakan saudara perempuannya sebelum dia memukulnya lagi. Untuk membuat setidaknya satu teman dia. Semua wali hanya memiliki satu tujuan. Melayani Nazarik dan makhluk tertinggi, dengan kata lain. Mereka mengabdikan diri sepenuhnya untuk Ainz seperti seseorang akan mengabdikan diri pada dewa. Meskipun dia tidak suka tidur, Mare yakin bahwa dia akan merasakan kegembiraan yang lebih besar jika dia diizinkan untuk melayani Ainz selamanya tanpa jeda. Dibandingkan dengan itu, apa artinya berteman? Namun, adalah keinginan Ainz bahwa dia menggunakan kesempatan ini untuk membuat beberapa teman di antara para Dark Elf, jadi preferensi pribadinya sendiri tidak menjadi masalah. Saat dia merenungkan masalah ini, kelompok itu akhirnya berjalan keluar dari gua dan Mare hanya bisa menatap dengan menyesal saat perisainya melawan Mika kabur begitu dia melihat serigala raksasa itu. Aura sama. Kita akan pergi ke tempat ritual suku sekarang. Temui kami saat kamu kembali. Jangan khawatir, aku akan menjaga Mare sama dengan baik selama kamu pergi. Sebelum Mare bisa bereaksi atau lebih baik melarikan diri, Mika sudah menutup jarak dan meraihnya seperti anak kecil yang melarikan diri dari ibunya. Meskipun dia bisa dengan mudah melepaskan diri dari cengkeramannya, jika dia menggunakan terlalu banyak kekuatan, itu bisa mematahkan tangannya dan itu akan menjadi pelanggaran terhadap perintah Ainz. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain membiarkan dirinya diseret oleh Mika. Sekarang, Mare sama, kenapa tidak kamu ceritakan semua tentang dirimu saat kita berjalan ke tempat ritual? Seperti apa hobi yang kamu miliki dan apa yang kamu suka atau tidak suka dan yang lebih penting. Apakah kamu pernah melakukannya dengan seorang gadis sebelumnya? Sebelum dia bisa mengatur pikirannya dengan baik, gadis ini benar-benar menanyakan pertanyaan seperti itu padanya. Onesan, simpan saya. Meskipun para elf memang memiliki binatang penjaga yang dapat mengklaim sebagian kecil dari hutan sebagai wilayahnya, itu jauh dari cukup bagi mereka untuk digunakan sebagai tempat berburu yang layak atau sebagai plot untuk bertani. Konon, secara alami beberapa elf akan memiliki keluhan ketika mereka mendengar bahwa sebagian kecil dari tanah itu sebagian tidak digunakan untuk memanen makanan dan malah digunakan sebagai tempat ritual. Di situs ini, para druid suku akan mengasah keterampilan mereka sebagai pendeta alam. Ini bukan sesuatu yang bisa dibudidayakan hidup di gua. Agar druid benar-benar menyempurnakan penguasaan mantra mereka, mereka dipaksa untuk belajar, berkomunikasi dengan alam. Variasi dan klasifikasi druid sama beragamnya dengan alam itu sendiri. Baik di Yggdrasil dan di dunia ini, druid adalah salah satu pengguna sihir paling misterius. Beberapa druid berfokus pada penyempurnaan seni, pertumbuhan liar. Yang berfokus pada manipulasi tanaman dan bahkan pohon jika penguasaannya cukup tinggi. Kebetulan, inilah yang diklaim oleh druid elf dan dark elf bahwa mereka paling mahir. Tentu saja, di Yggdrasil jenis sihir ini akhirnya berkembang menjadi menggunakan kekuatan alam itu sendiri daripada hanya memanipulasinya. Lalu ada druid yang fokus mengendalikan hewan. Tidak seperti Ranger yang hanya menjinakkan teman mereka, druid malah terhubung dengan mereka dan membentuk ikatan yang lebih kuat yang memungkinkan sinergi yang lebih besar dalam pertempuran dan memberi mereka kemampuan untuk menaklukkan makhluk yang lebih kuat yang jika tidak mungkin bagi Ranger untuk dijinakkan. Ainz pernah mendengar sepotong informasi dari Fluder bahwa suku penunggang naga di Tenggara Kekaisaran mampu menjinakkan naga semata-mata karena druid mereka menggunakan sihir untuk menaklukkan mereka. Meskipun untuk saat ini tidak mungkin untuk memastikannya, itu masih memerlukan kehati-hatian. Tapi seni paling misterius dari semua yang dimiliki druid adalah perubahan bentuk. Ini sangat berguna bagi para druid yang, bagaimanapun juga, adalah para magic caster. Dalam pertempuran, jika musuh pintar, dia akan selalu melenyapkan magic caster terlebih dahulu baik melalui serangan jarak jauh tetapi lebih sering dengan menciptakan celah dan membunuh magic caster dalam pertempuran jarak dekat. Oleh karena itu adalah kemampuan menyelamatkan nyawa jika seseorang bisa berubah menjadi makhluk ganas dan unggul bahkan dalam jarak dekat. Sangat disayangkan bahwa kemampuan ini tidak dipelajari tetapi hanya dimiliki secara inheren oleh elf tertentu yang dapat menampilkan kekuatan ini setelah bertahun-tahun pelatihan.
Sayangnya, tidak ada elf dengan kekuatan ini yang lahir di suku tersebut selama 200 tahun terakhir. Dan yang terakhir telah diambil bertahun-tahun yang lalu oleh Tuan Budak Manusia. Ini hanyalah salah satu dari banyak alasan mengapa Dark Elf membenci manusia sampai ke tulang. Tapi karena tidak ada perubahan masa lalu, para elf malah dipaksa untuk melihat ke masa depan dan melatih bakat mereka sebaik mungkin di sepetak tanah kecil ini. Bahkan jika beberapa elf lain tidak setuju dengan mereka menggunakan apa yang bisa menjadi lahan pertanian untuk apa yang mereka anggap sebagai tujuan yang tidak berurutan, druid sangat berharga bagi kelangsungan hidup suku secara keseluruhan. Selain penyembuhan, druid juga berguna dalam pertempuran dan yang paling penting bisa mengeluarkan mantra yang meningkatkan kesuburan sebidang tanah. Tanpa druid yang meningkatkan produksi lahan pertanian yang sudah menyedihkan, separuh suku akan mati kelaparan sekarang. Untuk menjadi druid, seseorang harus muncul di hadapan orang yang lebih tua yang bisa mengucapkan mantra yang menentukan bakat seseorang untuk seni itu. Semua anak elf mengalami ini pada usia 50. Peri wanita cenderung memiliki bakat yang sangat rendah untuk seni druid meskipun pasti ada pengecualian, dan salah satu pengecualian terbesar dalam semua sejarah peri gelap. Apakah Mika? Cepatlah, Mare sama. Percayalah, kamu benar-benar tidak ingin membuat orang-orang tua itu menunggu. Meskipun saya katakan tua, mereka semua hanya berbicara seperti orang tua sementara kebanyakan dari mereka baru berusia 400 tahun. Mika masih menarik Mare, yang masih menatapnya dengan perasaan yang sangat tidak nyaman. Meskipun dia bisa menghancurkannya hanya dengan satu jari jika dia mau, dia masih merasakan semacam bahaya yang aneh darinya. Seperti predator yang ada di pesawat yang berbeda dari yang biasa dia alami. Keduanya berjalan sendirian melalui satu-satunya petak hutan yang dianggap aman bagi elf. Tapi karena saat ini tidak ada yang benar-benar aman lagi, Mika ingin pergi ke tempat ritual secepat mungkin. Meskipun dia bisa membela diri dan melarikan diri jika kerabat iblis muncul, dan dia entah bagaimana merasa bahwa Mare juga akan baik-baik saja, tidak akan menjadi bahan tertawaan jika pasangan itu tiba-tiba terjebak dalam penyergapan. Jadi, meskipun itu adalah kesempatan yang sangat baik bagi mereka berdua untuk berduaan, dia masih memilih untuk bertindak dengan bijaksana dan membawa Mare dan dirinya sendiri ke lokasi secepat mungkin. Bersenang-senang dengan Mare harus menunggu karena dia tahu bahwa kesempatan lain seperti itu akan segera tiba. Sementara itu, Mare masih memikirkan tugas yang diberikan saudara perempuannya kepadanya. Jika dia tidak mendapatkan teman, dia akan menentang apa yang dikatakan kakaknya sebagai keinginan Ains. Jika itu benar, maka kegagalan mutlak dilarang, dan dia akan melakukan apa saja untuk memenuhi keinginan tuannya. Kalau dipikir-pikir, gadis yang telah menempel padaku ini, bisakah dia dianggap sebagai teman? Meskipun Mare tidak merasakan apapun yang sebanding dengan persahabatan ketika dia memandangnya, jika dia menganggapnya sebagai teman, apakah itu masih dianggap sebagai teman? Tetapi bahkan jika dia melakukannya dan dia tidak, maka itu tidak akan menjadi persahabatan sampai Mare setuju untuk menjadi temannya. Bagaimanapun, dia harus bertanya padanya sebelum dia bisa pergi kemanapun. Lagi pula, Mare memiliki sedikit keyakinan bahwa jika bukan Mika, dia akan memiliki sedikit kesempatan untuk berteman dengan orang lain. Katakan, Mika.san. Mare sedikit tergagap saat dia bertanya, yang membangkitkan reaksi terkejut dari Mika yang berbalik sambil menatapnya sambil tersenyum. Ya. Masih ragu, tapi akhirnya mengumpulkan keberanian untuk bertanya, lanjut Mare. Apakah kamu menyukaiku? Pada titik ini, wajah Mika yang sudah senang menjadi tersenyum saat dia dengan cepat merespons. Ya, aku sangat menyukaimu. Setelah mengkonfirmasi kecurigaannya, Mare akhirnya memutuskan dan dengan tegas bertanya. Lalu, kau mau menjadi temanku? Mika menjadi sedikit terkejut ketika dia merenungkan pertanyaan Mare sejenak sebelum akhirnya menjawab. Tidak. Tapi kamu bilang kamu suka aku. Kenapa kamu tidak mau jadi temanku kalau begitu? Karena pada titik ini Mika sekali lagi bersandar begitu dekat dengan Mare sehingga dia menjadi tidak nyaman dan dengan serius berpikir untuk berteleportasi. Dia menatap jauh ke dalam matanya seperti yang dia lakukan ketika mereka pertama kali bertemu dan berbisik dengan lembut. Seperti yang aku katakan pertama kali, aku akan menjadikanmu milikku. Menjadi seorang teman membidikku terlalu rendah. Sebaliknya, aku menginginkan sesuatu yang lebih. Sesuatu yang lebih. Seperti apa? Anggap dirimu putri bantal masa depanku. Pada titik ini, Mare membentuk ekspresi bingung di wajahnya karena dia belum pernah mendengar istilah seperti itu.
Itu juga tidak terdengar seperti kata dari bahasa ibunya. Pepe bantal putri. Apa itu? Mika di sisi lain terus tersenyum lebih dan lebih saat dia akhirnya memberi Mare lebih banyak ruang pribadi dan merespons. Tentang itu, untuk saat ini pertimbangkan itu. Rahasia. Dia dengan main-main mengedipkan mata padanya saat dia mengatakan itu dan berbalik untuk sekali lagi menariknya bersamanya menuju situs ritual, tidak memperhatikan Mare atau lebih khusus lagi ekspresi tercengang di wajahnya. Titik 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 titik. Matahari sudah menyentuh cakrawala saat langit menjadi merah dan hari akan segera berakhir. Tidak seperti rombongan pemburu iblis yang harus memperhitungkan jumlah waktu yang mereka perlukan untuk kembali ke suku, para druid dari situs ritual tidak memiliki masalah ini karena lokasinya berjarak 15 menit berjalan kaki dari tempat itu. Gua dan melewati wilayah yang relatif aman. Sekarang, mereka biasanya akan kembali ke suku seperti kelompok pemburu, tetapi karena mengasah keterampilan mereka sangat penting untuk kelangsungan hidup suku, mereka kadang-kadang tinggal di situs ritual sampai saat-saat terakhir. Hari ini tampaknya menjadi salah satu dari hari-hari itu karena belum ada druid yang kembali, dan sepertinya mereka bahkan akan bermalam di sana. Hal-hal seperti itu pernah terjadi sebelumnya ketika salah satu druid hampir mencapai terobosan dalam pelatihan sihirnya. Pada acara seperti itu, para druid akan tinggal di situs ritual untuk menyambut anggota baru yang kuat dari kelompok mereka ke dalam kelompok. Namun, waktu sangat penting hari ini karena tetua suku sedang menunggu Ains dan si kembar kembali dan mendiskusikan lebih lanjut kemungkinan aliansi dengannya, sehingga Ains memutuskan untuk berangkat dengan Hamsuke, Aura, dan Camus. Yang masih tampak terkejut melihat Aura sepanjang jalan seolah-olah dia kesulitan percaya bahwa dia nyata. Sebelum mereka pergi, wakil kaptennya telah memberitahunya hanya sebagian kecil dari apa yang telah terjadi sepanjang hari mereka, tetapi itu saja membuat rambutnya berdiri. Di punggung Hamsuke, kelompok itu berhasil mencapai situs ritual dalam hitungan menit saat mereka dengan cepat datang untuk melihat sepetak hutan yang tampak lebih gelap daripada lots lainnya. Loter sendiri adalah hutan yang agak gelap. Dengan pertumbuhannya yang lebat dan tumbuh-tumbuhannya, memungkinkan sedikit cahaya untuk menyinari puncak-puncak pohon dan dengan demikian memberi semua orang yang terbangun di tanah perasaan misteri. Namun meski begitu, kegelapan ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bagian hutan di mana Ains dan yang lainnya sekarang berdiri. Pepohonan di sini hampir banyak, begitu pula daunnya. Jika bagian lain dari hutan memungkinkan cahaya yang sangat sedikit untuk melewatinya, maka bagian hutan ini tidak memungkinkan cahaya sama sekali untuk mencapai tanah. Di sini, dedaunan hitam hutan yang tebal menutupi semua sinar matahari, dengan satu-satunya sumber cahaya adalah kawanan serangga aneh yang menyerupai kunang-kunang dan memancarkan cahaya hijau yang menakutkan saat mereka berkerumun di sekitar pepohonan. Para druid telah memilih lokasi ini justru karena kegelapan, karena bagi Dark Elf cahaya hanyalah gangguan dalam menyempurnakan seni sihir mereka. Bagi mereka, kegelapan dan hubungan dekat dengan alam adalah bagian terpenting dalam memajukan sihir mereka. Untuk alasan ini, mereka telah mengembangkan metode pelatihan sederhana. Dark Elf melubangi pohon mati di bagian hutan ini dan berlatih di dalamnya saat mereka mencoba berkomunikasi dengan alam. Mereka mengulangi proses ini selama bertahun-tahun sampai akhirnya mereka mendapatkan koneksi, dan melalui itu berlatih dan menguasai mantra mereka. Begitulah cara mereka melatih druid mereka selama berabad-abad. Jika seorang druid dari dunia manusia melihat ini, mereka akan terkesiap melihat kebodohan metode ini. Metode pelatihan ini akan membutuhkan waktu puluhan tahun bagi seseorang untuk dapat menggunakan mantra tingkat pertama. Druid manusia, seperti druid elf, tentu tahu tentang bagaimana membuat koneksi ke alam adalah bagian penting untuk menjadi druid sejati, namun mereka tidak menunggu sampai mereka membentuk koneksi ini dan segera mulai berlatih mantra. Membangun koneksi ke alam hanya berarti bahwa mereka akan dapat menggunakan mantra lebih bebas dan menghabiskan lebih sedikit mana saat melemparkannya. Dibandingkan dengan puluhan tahun yang harus dihabiskan seseorang untuk mendapatkan koneksi ini, jauh lebih mudah untuk melewati langkah ini dan mulai berlatih mantra sejak awal. Mereka tidak akan pernah bisa memahami para elf, yang memiliki rentang hidup yang panjang dan mampu melakukannya dengan cara ini. Setelah mengatakan semua itu, baru-baru ini ada pembicaraan di kalangan tertinggi dari suku Dark Elf bahwa druid mereka juga harus mempelajari mantra secara langsung karena ancaman mendesak dari binatang iblis dan kerabat mereka. Tapi ini dengan cepat ditolak oleh klan, yang menghargai tradisi di atas segalanya dan tidak bisa membiarkan prestise hubungan ini berkurang hanya karena masa-masa sulit.
Sebenarnya itu adalah masalah yang cukup mengkhawatirkan ketika kakek tua yang seharusnya menjadi pemimpin mereka mengusulkan satu hal tetapi ditolak oleh klan utama yang secara resmi dimaksudkan untuk mematuhi penatua tanpa pertanyaan. Ini hanyalah salah satu dari banyak masalah yang dihadapi suku tersebut. Ains telah mendengar tentang semua ini sebelumnya karena dia telah menanyai Camus tentang hal itu saat dia berkeliling suku setelah kemenangannya. Itu selalu berguna untuk mengetahui sebanyak mungkin tentang mitra bisnis masa depan Anda sebelum membuat kesepakatan dengan mereka. Ini berlaku untuk dunianya dan dunia ini. Saat kelompok itu berjalan ke bagian hutan yang gelap, mereka dengan cepat pindah ke bagian terdalam dari situs ritual tempat para druid berada. Tapi sebelum mereka bisa mencapai altar pusat tempat para druid berlatih, mereka melihat seorang gadis peri kecil duduk dengan wajah serius di tanah dan bersandar di salah satu pohon yang banyak. Matanya tanpa kehidupan seperti yang dia miliki dan tidak memiliki wajah untuk dibicarakan hanya karena dia terlihat sangat suram. Setelah melihatnya, Camus membeku karena dia tidak kesulitan mengenalinya dan tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Gadis tunggal paling garang di suku Dark Elf, Mika. Direduksi menjadi keadaan depresi total dan tidak bernyawa. Camus membuang semua pikiran lain saat dia melompat dari Hamsuke dan berlari ke arahnya dan segera meraih bahunya. "Oi, Mika. Apa yang terjadi? Ada apa denganmu? Apa terjadi sesuatu dengan bocah Dark Elf itu? Oi, jawab aku." Dia mungkin memiliki perselisihan dengannya, tetapi gadis ini masih merupakan pilar masa depan suku dan cucu dari tetua suku. Tidak peduli apa, lebih baik jika dia ceria dan sehat daripada depresi dan sedih seperti sekarang. Jika sesuatu terjadi padanya, jumlah masalah yang akan dihadapi suku tidak akan menjadi bahan tertawaan. Terutama dia karena dia secara teknis adalah walinya. Dengan si penatua yang sibuk, dia telah ditugaskan untuk mengawasinya sebanyak yang dia bisa. Meskipun dia tidak benar-benar membutuhkan perlindungannya, jika sesuatu terjadi, itu akan tetap menjadi kesalahannya. Karena itu, dia harus mengeluarkannya dari keterpurukan ini, apapun yang terjadi. Akhirnya, dia menatap Camus dan sama tak bernyawanya dengan wakil kaptennya, dia menjawab. "Ah, ini kamu Camus. Aku makhluk yang sangat rendah, aku tidak berpikir kamu akan memperhatikanku." Melihatnya seperti ini, Camus hampir mengalami deja vu saat dia meniru wakil kaptennya. Tetapi memikirkan apa yang dia dengar adalah penyebabnya, dia membeku karena dia masih kesulitan mempercayai kata-katanya. "Katakan padaku, apa yang terjadi?" Mendengar kata-kata itu, Mika menangis dan hampir mulai menangis saat dia menunjuk dengan jarinya ke tempat di mana area inti dari situs ritualis itu dan berteriak. "Yang terjadi?" Di inti situs ritual berdiri sebuah altar besar yang terbuat dari batu yang konon dibangun oleh nenek moyang tertua suku ketika mereka bermigrasi ke sini lebih dari 500 tahun yang lalu. Altar ini memperkuat proses pembelajaran dan hubungan dengan alam yang dimiliki druid. Dan memiliki beberapa kegunaan rahasia lainnya yang hanya diketahui oleh sedikit orang. Di sini para druid akan duduk di sekitar altar dan pada awalnya mencoba untuk mendapatkan koneksi darinya dan kemudian membangun koneksi itu di dalam 3 orang yang mati. Meskipun proses ini mungkin tampak membosankan bagi elf, itu adalah ritual suci yang dapat disebut sebagai warisan suku mereka. Setelah melihat ke sana, kelompok itu melihat altar besar yang mewakili area inti dari situs ritual dan seperti yang diharapkan, semua druid ada di sana berkumpul di sekitar altar tapi sesuatu tentang pose mereka cukup aneh. Itu akan normal jika mereka hanya duduk di sekitar altar, tetapi mereka semua benar-benar bersujud dengan kepala menunduk ke arah altar. Tidak ada satupun yang berani bergerak 1 inci pun karena semuanya tidak bergerak. Kecuali satu. Satu Dark Elf tidak hanya tidak bersujud ke arah altar, tetapi sebenarnya duduk di atasnya dan melihat sekeliling dengan ekspresi sedih. Untuk berpikir bahwa hal seperti ini akan terjadi. Ains mau tak mau membisikkan kata-kata itu saat dia melihat siapa yang duduk di atas altar. Ains bahkan tidak perlu menebak siapa Dark Elf itu karena dia sudah menduga hal seperti ini bisa terjadi. Baginya, hampir tidak mengherankan bahwa salah satu druid tampaknya sedang bersujud. "Apakah Mare? Mika, apa yang terjadi?" Camus berkata dengan terkejut. "Camus, Anda tahu bahwa inti dari situs ritualis berdiri sebuah altar besar yang dibangun nenek moyang kita 500 tahun yang lalu. Itu memperkuat proses pembelajaran dan hubungan kita dengan alam. Kita juga dapat menggunakan altar ini untuk menguji kekuatan druid. Bukan? Apa yang kamu katakan? Tentu saja kita semua tahu tentang itu. Sebenarnya, semuanya berjalan normal. Tetapi ketika Mare, tidak.
Mare sama duduk di altar. Mika tiba-tiba meraih bahu Camus dan mulai menangis seperti bayi. Camus, kamu tidak akan percaya padaku. Itu tidak mungkin. Kekuatannya. Kekuatannya sangat kuat. Kami bukan apa-apa. Kekuatannya setara dengan para dewa. Tidak, dia sendiri adalah seorang dewi. Mika, tenang. Ceritakan semuanya. Mika agak tenang dalam hal ini. Maaf. Ketika Mare duduk di altar dan mencoba untuk terhubung dengan alam. Ini adalah peristiwa yang luar biasa. Kami tidak pernah membayangkan hal seperti itu. Sebuah cahaya terang muncul saat Mare mencoba untuk terhubung. Kecerahan cahayanya begitu besar sehingga kami pikir kami buta. Ketika kecerahan turun, kami melihat sesuatu yang luar biasa. Mare menutup matanya di altar dan melipat tangannya dalam doa, dan dia dikelilingi oleh banyak lampu hijau. Mare tidak hanya terhubung dengan alam tetapi dia juga mengambil alam di bawahnya kontrolnya. Pengaruhnya pada alam sangat besar sehingga dia bisa mengubah alam sesuka hati. Kekuatannya sangat besar sehingga bahkan sesepuh tidak lebih dari seorang bayi. Kami dapat merasakan auranya untuk sementara waktu ketika dia terhubung dengan alam. Itu begitu tebal dan kuat sehingga jika dia tidak menghentikannya, kita akan mati dalam waktu singkat. Apakah kamu bercanda? Tidak mungkin. Lebih kuat dari sesepuh. Tidak bisakah kamu melihat? Semua druid menundukkan kepala di depannya. Kita semua tidak lebih dari serangga. Mika menangis. Camus benar-benar tercengang. Seluruh tubuhnya gemetar ketakutan. Pertama saudaranya dan sekarang dia. Seperti apa Ain soal gaun jika mereka berdua adalah dewa? Camus panik.